Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ketika melewati tempat yang dianggap horor atau keramat, seringkali rasa takut dan was-was itu muncul. Apalagi banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Saking ketakutannya, sebagian orang pun mengucap salam atau permisi kepada jin yang dipercaya menguasai tempat tersebut. Mengucap salam atau banyak orang menyebutnya permisi diyakini sebagian orang sebagai bentuk minta izin dan perlindungan agar tak terjadi hal buruk seperti diganggu si penunggu atau ditampakkan makhluk halus. Namun, apakah mengucapkan salam dan permisi di tempat yang dianggap keramat atau horor dibenarkan dalam syariat Islam? Pada prinsipnya, syariat Islam melarang kita untuk mengucap salam dan permisi di tempat angker dan horor. Hal ini pun tentu sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Menurut ulama, bentuk meminta perlindungan disebut juga dengan istilah isti'azah. Isti'azah ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah, karena di dalamnya berisi permintaan. Sedangkan setiap permintaan adalah doa. Maka meminta perlindungan adalah sebuah bentuk doa yang hanya boleh dipanjatkan kepada Allah semata. Bahkan isti'azah atau meminta perlindungan kepada jin penunggu tempat yang dianggap horor atau keramat bukanlah masalah sederhana, karena tak sedikit ulama yang memasukkan dalam kategori syirik, karena terdapat bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Mengucapkan salam atau permisi di tempat yang dianggap horor justru bisa membuat jin merasa semakin sombong. Hal ini dikarenakan jin berhasil membuat manusia meminta perlindungan padanya dan bukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Jika mengucapkan salam pada tempat yang dianggap angker malah bisa menambah dosa bagi kita, lalu seperti apa syariat Islam mengajarkan saat berada atau melewati tempat yang dianggap horor? Saat kita merasa takut melewati atau berada di tempat yang dianggap angker, maka bacalah doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Khalwah binti Hakim As-Sulamiyah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Doa ini berisi permintaan perlindungan pada Allah dari makhluk yang jahat. Inilah keutamaan meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Lalu, bagaimana jika yang dianggap horor itu adalah rumah kosong? Apakah mesti mengucapkan salam saat memasuki rumah kosong? Mengucapkan salam pada rumah yang tidak berpenghuni atau tidak ada seorang pun di rumah tersebut tidaklah wajib. Terlebih untuk rumah kosong yang terkesan angker atau horor karena lama tak dihuni sehingga tak terawat. Hanya saja kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang memang dihuni. Jika rumah yang tak berpenghuni, ucapan salam itu bukan untuk isi rumah, tapi untuk diri kita sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang saleh. Hadis riwayat Bukhari.
Namun kalimat itu tak berlaku jika ada keluarga atau pembantu di dalamnya. Sebab kalimat yang diucapkan adalah Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Lalu bagaimana jika kita menganggap di sebuah rumah kosong terdapat jin muslim yang menghuninya, lalu kita mengucapkan salam untuk jin muslim tersebut? Apakah hal ini dibenarkan? Dalam hal ini, tidak ditemukan dalil khusus yang menganjurkan mengucap salam kepada jin muslim ketika masuk rumah kosong yang dianggap angker. Kita hanya dianjurkan untuk mengucap Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, yang berarti salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh ketika memasuki rumah kosong. Menurut ulama, salam ketika memasuki rumah, baik berpenghuni ataupun tidak, lebih ditujukan untuk diri kita sendiri. Salam yang kita ucapkan saat mau memasuki rumah merupakan bentuk perlindungan diri dari jin yang menyertai saat kita berada di luar rumah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka syaitan akan berkata, kalian para syaitan tidak akan dapat menginap dan makan. Namun jika seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka syaitan pun berucap, kalian para syaitan dapat menginap di rumah tersebut. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata, kalian para syaitan dapat menginap dan makan di rumah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama kontemporer, hadis ini menunjukkan bahwa zikir seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya, makan dan minumnya menjadi penyebab penjagaan dan perlindungan Allah dari jin. Sebab jin senantiasa mengikuti seorang muslim dalam seluruh keadaannya ketika masuk rumah, makan, minum, dan selainnya. Namun, jika seorang muslim mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin pun akan meninggalkannya, putus asa, serta tidak akan menyertainya, dan dia berada dalam penjagaan Allah dari makar dan tipu muslihat jin. Akan tetapi, bila dia lalai dari zikir, maka setan akan senantiasa menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada beberapa cara yang cukup populer untuk mengusir jin dan setan. Misalnya membaca ayat kursi, membaca surah Mu'awwizat atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tahukah kita bahwa gangguan jin dan setan bisa diusir dengan sedekah? Bagaimana mungkin sedekah bisa mengusir jin dan setan dalam tubuh kita atau di sekitar kita? Karena secara kasat mata, sepertinya tak ada hubungan antara sedekah dengan mengusir jin. Memang jin dan setan bisa diusir dengan sedekah. Hal ini berdasarkan keterangan Nabi SAW dalam sabdanya, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim menjelaskan, hadis ini sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dengan sedikit sedekah saja 70 setan akan keluar dari tubuh kita. Maka semakin banyak sedekah, akan semakin banyak pula setan yang keluar dari tubuh kita. Apabila setan telah keluar dari tubuh kita dengan sedekah, maka otomatis setan itu tidak dapat mengganggu kita dengan membisikkan keburukan, termasuk mencerumuskan kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti bahwa sedekah dapat membentengi diri dari setan.
Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi menjelaskan bahwa manusia digoda oleh bala tentara setan setiap harinya. Mereka membawa 70 anak buah yang menggelayuti tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh. Namun ada satu amalan yang akan membuat 70 setan ini menjauh seketika dari manusia, yaitu sedekah. Orang yang rajin bersedekah memiliki kepribadian yang baik dan stabil, perilakunya baik, serta memiliki perasaan yang lembut dan penyayang. Itulah mengapa setan tidak mampu memperdayainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan tentang dialog antara iblis dan Nabi SAW. Disebutkan diantaranya tentang bagaimana keadaan iblis ketika ada orang bersedekah. Iblis menjawab, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Sedekah memiliki kekuatan maha dahsyat, bahkan melebihi semua kekuatan makhluk Allah di muka bumi. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad disebutkan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air?" Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin." Akhirnya, para malaikat pun bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dari semua itu?" Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Dengan demikian, sedekah yang kelihatannya sepele memiliki kekuatan yang maha dahsyat, bahkan bisa mengalahkan segala kekuatan makhluk Allah yang ada di kolong langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, tak sedikit kita yang terlibat dengan aktivitas riba. Padahal riba itu bukan masalah sederhana. Lalu bagaimana cara taubat dari riba? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, dalam melakukan berbagai macam transaksi modern tanpa sengaja dan disadari, kita sering terjebak pada praktek riba. Hal ini pernah diprediksi oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Praktek-praktek riba akan menyebabkan pelakunya terjebak dalam perbuatan dosa yang terus-menerus selama praktek itu dilakukan dan tidak dihentikan. Padahal praktek riba bukan masalah sederhana, tapi termasuk praktek yang mengakibatkan dosa yang luar biasa. Para ulama sepakat bahwa praktek riba merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada perbuatan zina sebanyak 36 kali." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan derajat sahih. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Riba memiliki 72 pintu, yang paling rendahnya seperti menzinahi ibu kandungnya.
Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan derajat sahih. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, perbuatan riba tidak hanya ada dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam hal pergaulan antara sesama muslim. Karena pintu menuju riba ada 72 pintu. Yang paling rendahnya adalah memakan 1 dirham hasil usaha riba. Dan yang paling tinggi adalah merusak kehormatan seorang muslim. Lantas, adakah amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa riba? Setiap dosa pasti ada penghapusnya. Seperti halnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebab hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluk ciptaannya. Demikian juga dengan dosa-dosa akibat perbuatan riba, ada penghapusnya. Adapun cara untuk menghapuskan dosa-dosa riba, para ulama memberikan caranya. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan riba yang dilakukannya atau mengembalikan hak orang yang diambilnya jika memungkinkan. Kemudian menyesali perbuatannya dan tidak pernah mengulanginya sama sekali. Setelah itu melakukan sholat taubat 2 rakaat dan memperbanyak membaca istighfar seraya membaca doa. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubat dari perbuatan riba bagi rentenir bisa dilakukan dengan cara mengambil pokok hartanya dan menghapus bunganya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Cara kedua, memperbanyak sedekah. Hal ini tidak lain karena salah satu cara menyucikan harta hasil riba dan kegiatan syubhat lainnya adalah bersedekah. Apalagi sedekah itu diniatkan untuk dirinya dan orang yang telah diambil hak-haknya. Maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, taubat dengan cara bersedekah juga dapat dilakukan dengan memberi penangguhan kepada orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi, atau menyedekahkan sebagian atau semuanya dari hutang itu kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, banyak cara orang mengawali harinya. Ada yang melakukannya dengan olahraga agar bugar sepanjang hari. Ada pula yang mengawalinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan masalah pekerjaan. Dan masih banyak orang mengawali harinya agar hari yang akan dijalaninya tetap baik dan positif. Namun ada sebuah cara yang diajarkan Nabi SAW untuk mengawali hari kita, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang dibaca? Nabi SAW mengajarkan doa untuk mengawali harinya dengan membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu-ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu kapan doa ini dibaca? Doa
yang agung ini dibaca setelah selesai dari sholat subuh dan termasuk bacaan zikir ba'da sholat, namun dikhususkan pada sholat subuh saja. Ini dikuatkan pula pada redaksi lain dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW membaca fi dubur al-fajri atau di belakang sholat fajar apabila beliau sudah selesai sholat. Mengapa Nabi SAW membaca doa ini untuk mengawali harinya? Dengan dibacanya doa ini oleh Nabi SAW setiap selesai sholat subuh, berarti sudah menunjukkan keutamaan dan keistimewaan doa ini. Isinya doa ini memang sangat luar biasa, berisi arahan seorang muslim dalam mengisi harinya. Artinya untuk mengisi harinya, seorang muslim hendaknya memfokuskan 3 hal ini, agar tidak lepas dari mencari ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan beramal soleh yang diterima. Inilah yang memang dibutuhkan seorang muslim dalam menjalani hari-harinya. Sangat luar biasa, Nabi SAW mengawali permintaan dalam doa ini dengan ilmu yang manfaat, sebelum beliau meminta rizki yang baik dan amal yang diterima. Ini mengisyaratkan dengan ilmu yang manfaat, seorang muslim bisa membedakan antara rizki yang baik, halal, dan yang tidak baik. Bisa membedakan antara amal soleh yang diterima dan amal yang tidak soleh yang akan tertolak. Karena terkadang seseorang rancu menilainya. Ia mengira mengerjakan amal soleh yang akan diterima, padahal hakikatnya tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Terkadang terjadi pula seseorang mengira rizki dan harta yang diperolehnya adalah baik dan bermanfaat, padahal sebenarnya ia buruk dan membahayakan. Dan seseorang tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan membahayakan, yang baik dan yang buruk, kecuali dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Artinya, ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Di dalamnya terkandung makna bahwa ilmu ada 2 macam. Ilmu nafi' atau ilmu yang manfaat dan ilmu yang tak manfaat. Ilmu nafi' atau yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu yang diperoleh seorang muslim yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu manfaat inilah yang sering diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Ya Allah, jadikan manfaat untukku apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa-apa yang manfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu yang manfaat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu mengapa harus meminta rizki yang baik atau yang halal? Makna rizkon thayyiban dalam doa yang diajarkan Nabi SAW adalah rizkon halalan atau rizki yang halal. Ini juga mengisyaratkan bahwa rizki ada 2 bentuk. Pertama, thayyib atau baik, dan rizki khabith atau buruk. Sedangkan Allah Ta'ala adalah thayyib, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepada para rasulnya. Wahai para rasul, makanlah kamu dari yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Makan yang halal akan membantu seseorang dalam beramal soleh. Siapa yang makanannya halal, maka anggota badannya akan terdorong untuk menjalankan ketaatan. Sebaliknya, siapa yang makanannya haram, maka anggota badannya akan terdorong berbuat maksiat, baik ia kehendaki atau tidak, ia tahu atau tidak. Imam Ahmad mengatakan, apabila makanan mengumpulkan 4 perkara, maka ia telah sempurna. Pertama, apabila disebut nama Allah di awalnya, memuji Allah Alhamdulillah di akhirnya, banyak tangan yang ikut memakannya, dan diperoleh dari jalan yang halal. Lalu mengapa permintaan itu ditutup dengan permintaan agar amalnya diterima? Makna amalan mutaqabbala adalah amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Amal yang akan mendapat pahala dan ganjaran yang baik darinya. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua amal yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu diterima, tetapi hanya amal yang soleh saja yang akan diterima.
Sedangkan amal disebut soleh apabila dikerjakan hanya untuk Allah semata dan dikerjakan sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apakah dengan doa ini sudah cukup? Doa ini harus diikuti dengan mengusahakan sebab. Jika seseorang meminta ilmu manfaat, maka ia harus mendatangi majelis ilmu, membaca buku, bertanya, dan selainnya. Jika ia meminta rezeki yang baik, maka ia haruslah bekerja, berdagang, dan cara-cara halal lainnya untuk mendapatkan rezeki. Dan jika ia ingin mendapat pahala dari amal solehnya, maka ia harus mengusahakan syarat-syaratnya, yakni ia harus ikhlas dalam beramal dan menyesuaikan amal dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bisa diperoleh dengan mengesampingkan kepentingan dari selain Allah. Ia menguatkan keinginan kepada Allah. Kedua, bisa diperoleh dengan ia memahami ajaran Islam yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ampunan dan rahmatnya sehingga melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Pemirsa, cukup dengan setor hafalan Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan pelayanan cukur dan laundry gratis. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Para santri yatim du'afa Baitul Quran Depok kini bisa tampil elok bergaya. Sejak 2 tahun lalu, barbershop atau kios cukur rambut dekat pesantren mereka memberikan promosi cukur khusus bagi para santri ini. Tak perlu repot mengeluarkan uang, tak perlu pula membawa bingkisan. Cukup dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, santri pun bebas memilih gaya cukuran. Ya, mereka boleh membaca ayat panjang, boleh pula membaca ayat pendek. Bahkan yang tak fasih membaca pun boleh hanya dengan mendengar rekannya. Subhanallah. Ide ini muncul dari pemilik barbershop Asep Irawan Hidayat. Lelaki ini sengaja mengadakan cukur gratis untuk para santri ini demi mencari pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya santri, bahkan semua pengajar dan staf pesantren bisa mendapatkan kesempatan cukur gratis. Santri-santri yatim du'afa Baitul Quran Depok ini bisa datang kapan saja ke kios cukur Asep. Mereka terlebih dahulu melihat daftar antrian yang dibuat Asep. Maklum, dengan tenaga yang terbatas, setiap harinya Asep membatasi maksimal 10 orang santri untuk bercukur gratis di kiosnya. Dan rata-rata per hari ada sekitar 7 hingga 8 orang santri yang menggunakan jasanya. Bila jumlah maksimum belum terpenuhi, para santri bisa langsung menunggu sambil membaca Al-Quran yang telah tersedia. Awalnya sih memang kami pada saat santri membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah, saya sebagai pengelola di sini sangat tersentuh dengan arti ayat itu, dan dari situ kami memiliki ide, gitu ya, pangkas rambut gratis, tentunya dengan hitungan-hitungan bisnis juga, Mas Diki, dengan hitungan-hitungan yang matang, dan kami program ini mudah-mudahan bisa bergulir terus dan memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Sejalan waktu, cukur gratis kepada para santri yang Asep terapkan terbukti tidak membebaninya. Malah lelaki 44 tahun ini semakin bersyukur akan nikmat yang ia terima. Ia pun menerapkan metode cukur gratis pula pada pelanggan non-santri. Meski baru bisa ia terapkan pada pagi hari di bulan Ramadan saja, tujuannya tak lain untuk merangsang kebiasaan orang-orang membaca Al-Quran di pagi hari di bulan Ramadan. Asep berharap potong rambut dengan baca Al-Quran ini bisa membuat para santri dan pelanggannya lebih dekat dengan Al-Quran dan meraih pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia percaya bahwa memperdengarkan bacaan Al-Quran di pagi hari, insya Allah dapat memperlancar rezeki sekaligus pula pahala. Tak hanya cukur gratis, tepat di samping kios cukur, Asep membuka usaha laundry. Cara yang sama pun ia terapkan.
Namun kali ini santri dan tenaga pengajar pesantren yatim Du'afa Baitul Quran Depok cukup membayarnya dengan doa saja. Beberapa doa yang dibaca ada doa untuk kemurahan rezeki, doa untuk kebaikan, kemudian doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Asep percaya kekuatan doa para santri ini jauh lebih berharga, hingga ia memberikan batas cuci maksimal sebesar 3 kg pakaian per santri. Hingga per hari, maksimal 30 kg pakaian santri yang ia cuci di kios laundry miliknya. Asep begitu yakin bahwa doa-doa anak yatim dan du'afa yang sedang menuntut ilmu adalah sangat besar derajatnya. Karenanya ia rela dan ikhlas membantu mereka dengan jalan ini. Bagi yang tidak hafal doa, Asep bahkan menyediakan buku hafalan doa pendek untuk dibaca langsung di tempat. Sama seperti cukur, laundry gratis juga terbuka untuk umum di waktu pagi dan sore di bulan Ramadan. Tak lain agar pelanggan Asep terbiasa untuk berdoa di waktu-waktu mustajab di pagi dan sore hari. Dengan adanya ini memudahkan para santri juga, khususnya yang tidak mampu ya, atau kurang biaya, dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, jadi mudah, diringankan kesehariannya gitu. Cukup membantu sih menurut saya. Zikir dan doa merupakan amalan yang harus semua orang lakukan. Jika menginginkan hal baik, maka berbuatlah hal-hal yang baik pula, sehingga akan menjadi lebih baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan izin Allah pula, doa menjadi kekuatan yang amat bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan 3. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa." Nabi SAW lantas berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan semangat beramal seperti ini bisa menular pada jiwa tiap individu muslimin, hingga menimbulkan persatuan serta rasa kasih dan sayang sesama umat Islam. Saling bantu, saling dukung, dan saling mempererat ukhuwah Islamiyah di antaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.